di podcast aku Hukum Tanpa Bingung, di mana kita ngobrolin persoalan hukum yang berat jadi seringan kapas. Di sini aku Nurul Ilaina sebagai hostnya. Kita udah kedatangan banyak tamu nih di ruangan ini ya. Cukup dari mahasiswa hukum tata negara semester 5 ya? Iya. Oke. Aku perkenalin satu-satu dulu kali ya. Di sini kita udah kedatangan Mas Khalid. Halo. Udah kedatangan Mas Anwar. Halo. Udah ada Mas Kapi. Halo. Udah ada Mbak Fia. Hai guys. Sama udah ada Mbak Nanda. Halo. Ini kok ramai banget ya? Udah kayak mau tawuran aja. Udah demo masak nih. Bukan demo masak ya Mas Khalid ya. Di sini tuh kita mau ngebahas terkait dengan topik hukum. Salah satunya itu terkait dengan pembuatan atau apa itu surat somasi sama surat kuasa hukum, betul ya? Betul, Betul banget. Memang serius sih kalau bikin dua surat ini salah itu bisa bikin ribet. Nah itu dia makanya. Jadi buat hari ini kita bakal kupas tuntas nih bagaimana pembuatan surat somasi dan surat kuasa hukum itu. Terus apa sih dua surat ini nih, maksudnya tuh urgensi atau kekuatan hukumnya itu apa ya? Oke, mungkin yang pertama kita bakal ngebahas surat kuasa dulu kali ya. Kira-kira surat kuasa itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak Fia? Oke, teman-teman, secara sederhananya itu surat kuasa itu merupakan bukti tertulis yang isinya tuh pemberian atau pelimpahan wewenang. Jadi ada yang namanya pemberi kuasa yang ngasih hak kuasanya itu kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama si pemberi kuasa tadi. Tunggu Pi, tindakan hukum itu kayak gimana sih? Kalau saya semisal nyuruh Anwar buat beli seblak di depan, apakah perlu surat kuasa? Nggak gitu juga Mas Wali. Karena gitu. Tindakan hukum itu yang menyebabkan adanya akibat hukum. Contohnya nih, kita contoh nih. Misal saya ini kan mau ambil surat BPKB motor nih, tapi saya nggak ada waktu nih. Nah, saya nyuruh Mas Anwar buat ngambilin. Nah itu tuh butuh surat kuasa Mas Wali, jadi nggak sembarangan. Betul banget tuh yang dicontohin sama Mas Kapi ya. Iya betul. Itu juga yang perlu diketahui gitu. Surat kuasa itu nggak cuma satu, itu ada dua, ada surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Oh, jadi surat kuasa itu dibagi dua ya? Iya. Nah, dari surat kuasa umum sama surat kuasa khusus itu sebenarnya apa bedanya sih? Apa emang sama aja gitu? Beda dong. Kalau surat kuasa umum itu biasanya buat hal-hal yang sifatnya manajerial atau kepengurusan hartanya itu biasa. Tapi kalau mau maju ke pengadilan, kita perlu untuk surat kuasa khusus gitu. Seperti itu. Dan hati-hati kalau sampai salah pakai jenis surat itu bisa batal. Misalnya kalian mau gugat orang di pengadilan, tapi pakai kuasa umum, yang pasti ditolak sama hakim. Nah, sudah Karena di surat itu harus tertulis jelas kata khusus dan detail khususnya apa. Wah, ribet juga ya Mas Anwar. Nah, Ribet itu. Jelas. Terus syaratnya apa aja tuh biar sah? Apa harus pakai materai yang 10.000? Nah, iya betul juga tuh. Biasanya kalau misalkan dalam surat perjanjian atau apapun kan sering pakai materai 10.000 nih. Iya. Sebenarnya kayak gimana nih surat kuasa yang kira-kira bisa sah di pengadilan tuh? Oke, jadi materai itu sangat dibutuhkan gitu buat pembuktian di pengadilan. Selain itu juga harus ada identitas yang jelas mengenai siapa yang ngasih kuasa, siapa yang penerima kuasa, dan kewenangannya gitu. Terus jangan lupa juga untuk ada tanda tangan dari kedua belah pihaknya. Tapi ini ya guys, surat materai itu bukan syarat sah dalam surat. Itu cuman kita membuktikan bahwa kita tuh membayar pajak. Ya, betul.
Dan yang aku tahu juga materai itu sebagai bukti bahwa negara itu hadir dalam perjanjian kedua belah pihak Nah, itu. betul guys. Itu. Gas. Oke, kita udah clear ya terkait dengan surat kuasa ini. Kita bakal bergeser nih ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan surat somasi. Boleh. Sebenarnya surat somasi itu kayak gimana ya? Apa ngajak ribut kah atau kayak gimana nih Mas Kafi? Ya enggak, justru malah kebalikannya Bella. Jadi kalau surat somasi itu biar nggak sampai ribut-ribut ke pengadilan. Terus kayak somasi itu kayak cuman surat teguran atau peringatan gitu loh. Istilah kerennya itu kayak warning letter gitu loh Bella. Asik. Warning letter atau surat peringatan ya Mas Iya, Kafi ya? betul Bella. Jadi kalau secara hukum itu surat somasi itu diatur buat ngasih tahu pihak lain bahwa dia itu udah lalai sama kewajibannya atau yang istilahnya itu disebut uang prestasi. Jadi itu kita ngasih tahu kesempatan terakhir untuk dia perbaikin kesalahannya. Betul. Oh, jadi kayak gitu ya? Kayak dikasih kartu kuning dulu sebelum dikasih merah. Betul, betul. Ya sih kan, bola-bola Pas banget. Gimana Mas Anwar? Isinya itu somasi itu harus tegas. Kita tuh harus tulis dasar masalahnya apa, dia salahnya di mana, dan kita maunya apa. Dan jangan lupa juga tenggat waktu karena kita butuh kasih waktu buat mereka gitu untuk memenuhi tuntutan kita, misalnya 3 kali 24 jam atau 7 hari. Itu juga jangan minta mereka bayar 1 miliar dalam waktu 1 jam ya, itu Waduh. nggak patut. Enggak masuk akal itu guys. Iya, 1 miliar dalam 1 jam gitu, Wah. nyarinya dari mana ya? Pinjol tapi pinjol guys, pinjol. Nah, Nah, berarti kalau misalkan nih sebagai orang yang beruang prestasi udah dikasih surat somasi, tapi dia masih kayak cuek-cuek aja nih, nggak ngegubris gitu tuh. Terus itu kelanjutannya bakal kayak gimana ya? nah itu gunanya somasi. Kalau dia cuek sampai batas waktu habis, berarti surat somasi itu jadi bukti kita di pengadilan bahwa kita udah punya etikat baik buat menyelesaikan masalah, tapi dianya yang bandel. Jadi kita bisa lanjut lapor polisi atau gugat perdata. Nah, betul guys. Nah, jadi tuh kalau semisal Mbak Ilai mau nyomasi orang tapi takut salah ngomongnya, itu tuh bisa minta bantuan ke orang lain. Oh, oke. Aku mulai nangkep nih benang merahnya kayak gimana. Berarti kalau misalkan nih contohnya aku punya Mbak Nanda utang ke aku 1 miliar nih. Aku mau nagih utang nih ke Mbak Nanda nih. Aku bisa ya minta tolong ke Mbak Via buat jadi penguasa hukum aku, terus ngasih surat somasi ke Mbak Nanda. Bisa ya kayak gitu ya? Iya bisa banget, itu biasanya pakai jasa pengacara atau advokat. Nah, dari situ Bella, di situ tuh surat kuasa sama surat somasi itu ketemu. Jadi kayak awalnya tuh kita ngebuat surat kuasa buat si pengacaranya, buat ngebuat surat somasi. Nah, si pengacara ini baru bisa ngebuat surat somasi atas nama kita sendiri Bella. Oke, aku mulai paham nih. Oke, aku mulai paham ya. Jadi keterkaitan antara dokumennya itu kuat banget ya antara surat Betul, somasi dan Mbak. penguasa surat kuasa itu. Betul, terus juga intinya jangan ngeremehin gitu administrasi hukumnya. Kelihatannya kayak cuman kertas biasa, tapi itu senjata kita gitu untuk melindungi hak kita. Nah, gitu. Satu tips dari saya, Wah, Apa asik. tuh? Maksudnya kalau bikin somasi itu bahasanya harus sopan tapi tegas, dan jangan bahasanya itu jangan kasar. Kalau kita bahasanya kasar itu bisa digugat balik. Dilaporin balik gitu ya Mas. Oke, bagus banget nih tipsnya ya buat kita atau teman-teman yang belum tahu nih pembuatan surat somasi kayak Betul, gimana ya. guys. Jadi nanti kalau misalkan bikin surat somasi itu jadi bisa lebih sopan dan tegas bahasanya ya. Betul, Oke. betul. Dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini isinya udah daging semua ya. Wah, Ini ya. Pembahasannya udah padat banget
berat. udah banyak ilmu yang didapat juga. Jadi buat teman-teman nih pemirsa yang belum tahu apa itu surat somasi, apa itu surat puasa, jadi udah ada pengetahuan yang lebih nih ya. Aku juga mau ngasih kesimpulannya nih dari pembahasan kita pagi hari ini, bahwa terkait dengan surat puasa itu sebagai bentuk surat pelimpahan wewenang ya. Betul ya. Jadi kepada penguasa hukum untuk membantu si pemberi hukumnya itu ya. Iya. Pemberi kuasanya, maaf. Dan surat somasi itu sebagai surat teguran ya. Biar nggak usah maju ke pengadilan gitu. Karena kan yang maju itu bakal pengacaranya. Betul banget, iya. Tunggu. Jangan lupa bayar utang ya, biar nggak kena somasi. Siapa yang bukan dua selesai? Jangan lupa bayar hutang biar nggak kena surat somasi ya. Iya. Biar jangan kena uang prestasi juga ya. Betul. Seperti itu. Oke, dari semua pembahasannya kita cukupkan sampai di sini aja. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe nih podcast kita hari ini. Sekian dulu obrolan kita. Semoga pembahasannya bisa membantu dan menambah pengetahuan dari teman-teman semuanya. Jangan lupa melek hukum karena melek hukum itu pasti keren. Keren guys. Bye-bye semuanya.